Coba dilihat temannya kiri kanan. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silakan diperhatikan kursi mejanya apakah sudah rapi? Sudah? Sudah ya. Berarti sudah siap untuk belajar. Sekarang silakan diambil buku tulisnya, buku cetaknya, dan peralatan tulisnya. Silakan diletakkan di atas meja masing-masing. Sudah, bagus. Nah, kita mulai ya. Hari ini kita masih di tema 8. Kalau kemarin kita belajar tentang cerita fiksi, anak-anak ustazah masih ingat apa itu cerita fiksi? Yang tahu angkat tangannya. Apa itu cerita fiksi? Ya, benar. Cerita fiksi adalah cerita yang berisi rekaan atau bukan berdasarkan kenyataan. Jadi cerita fiksi ini dikarang ya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar unsur-unsur pada cerita fiksi, salah satunya adalah tokoh. Apa itu tokoh? Pelaku dalam cerita. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat dilihat di depan. Yang pertama, siswa dapat menentukan sifat tokoh secara visual. Nanti ustazah minta anak-anak ustazah untuk bermain peran ya. Kita akan melihat bagaimana saja sifat-sifat tokoh dalam suatu cerita fiksi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi. Jadi kepada anak ustazah, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga apa yang ustazah sampaikan dapat antum lakukan dengan baik. Nanti dari awal sampai akhir ustazah akan menilai baik itu sikap antum, tugas-tugasnya, dan tugas keterampilannya ketika antum bermain peran nantinya. Semangat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang ustazah bagi antum beberapa kelompok menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 3 orang. Silakan antum dengarkan nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Dias, Nazmi, dan Lala. Kelompok 2 Jihan, Zatil, Adara. Kelompok 3 Azam, Iko, Amil. Ada ya. Kelompok 4 ada Azel, Raka, dan Farhan. Nah, sekarang kelompok ini nantinya akan bermain peran sesuai dengan cerita fiksi yang dipilih. Sekarang ustazah mau mencontohkan bagaimana cara kita berdialog cerita fiksi. Jadi nanti kita kalau bermain peran, kita harus sesuai dengan peran kita ya. Sekarang silakan dibuka dulu buku tema 8 halaman 151. Ini ada dialog antara Patih Gajah Mada dan 2 prajuritnya. Silakan diperhatikan. Ini yang pertama kali Patih Gajah Mada yang menyampaikan. Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu! Patih Gajah Mada berdiri tegak di depan kedua prajurit, tangannya mengarah ke arah musuh, kayak tadi ya. Serbu! Kemudian 2 prajuritnya menjawab, semangat, Patih! Ayo kita serbu! Kedua prajurit mengangkat tombak. Jadi seperti itu ya. Ada intonasinya, ada mimik wajahnya, harus sesuai dengan cerita.
Jangan sampai nanti pada cerita antum sedih tetapi wajahnya tertawa. Nggak boleh ya. Nah, sekarang silakan antum cari cerita fiksi yang tokohnya 3 orang. Nanti ustazah minta antum bermain peran, masing-masing kelompok tampil di depan. Siap ya? Oke. Sudah ketemu cerita fiksinya Nana Ustazah? Sudah? Sekarang silakan antum tulis nama-nama tokohnya pada buku tulisnya. Kemudian antum tentukan sifat-sifat tokohnya. Setelah itu nanti baru kita bermain peran ya. Nah, silakan dikerjakan. Baik, kita lanjutkan bermain peran. Kelompok mana yang berani tampil duluan? Kelompok 4, silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Silakan teman-teman yang lain diperhatikan ya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus. Untuk kelompok selanjutnya dipersilahkan. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Oke, bagus. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan. Dah, kelompok terakhir, silakan kelompok 1. Ini penutupan ya. Oke, bagus. Nah, terima kasih kepada Nana Ustazah yang sudah berani tampil ke depan ya. Dari semua kelompok tampilannya bagus. Ayo kita tepuk tangan. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama. Apa itu tokoh? Kita ingat-ingat lagi. Apa itu tokoh? Tokoh utama, tokoh tambahan. Sifat-sifat tokoh ada yang baik dan ada yang jahat ya. Yang pertama, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku dalam satu cerita. Kemudian tokoh ini terbagi 2 juga. Ada yang tokoh utama. Kalau tokoh utama ini berarti dia menjadi peran utama. Dalam satu cerita, tokoh utama selalu hadir dari awal sampai akhir. Berbeda dengan tokoh tambahan. Kalau tokoh tambahan, dia cuma hadir sesekali ya, atau tidak ada dari awal sampai akhir. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat tokoh. Ada 2 juga. Yang pertama ada sifat baik atau dikenal dengan sifat protagonis. Dan yang kedua ada sifat buruk atau jahat atau dikenal dengan sifat antagonis. Paham ya anak-anak Ustazah? Sekarang silakan dikerjakan latihan yang soalnya ada di buku tema halaman 153. Silakan Anda kerjakan di buku tulis tema masing-masing. Jika sudah selesai, silakan nanti dikumpulkan di depannya. Dan selamat mengerjakan. Anak-anak Ustazah sudah selesai latihannya? Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya? Kita lanjutkan. Nah, dari cerita fiksi yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, yang diperankan oleh teman-temannya tadi, dapat kita lihat ada yang tinggalnya di perdesaan, di pegunungan. Ada ya? Jadi daerah-daerahnya berbeda-beda ya. Kalau di daerah pegunungan, kira-kira jenis-jenis pekerjaannya apa saja? Ada yang sebagai pekebun, peternak. Kalau misalkan di daerah dataran rendah, kalau pegunungan dataran tinggi ya, kalau di dataran rendah apa aja jenis pekerjaannya? Kalau kita tinggal di dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah. Apa saja jenis pekerjaan di dataran rendah? Ada yang sebagai petani, bagus. Ada
Ada yang kerja kantoran, benar. Ada juga yang sebagai peternak. Kemudian kalau di daerah pantai, seperti cerita Malin Kundang, kira-kira apa jenis pekerjaan yang ada di sana? Ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pedagang cenderamata ya. Ada yang sebagai petani kelapa. Nah, itulah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat kita. Jadi walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, banyak ya keragaman kita ya, mulai dari jenis kegiatan ekonomi, adat, budaya, tetapi kita harus menjunjung tinggi rasa toleransi. Walaupun kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda jenis pekerjaan, tempat tinggal, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Sekarang anak-anak ustazah, siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap toleransi? Apa salah satu contohnya? Misalkan kalau ada temannya yang berbeda agama, kalau sedang beribadah apakah boleh kita ganggu? Tidak ya. Nah, sekarang ustazah minta antum tuliskan di buku tulisnya apa-apa saja contoh sikap-sikap toleransi yang harus kita lakukan atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap toleransi. Itu yang pertama, minimal 5 ya. Kemudian jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal antum. Nah, silakan dikerjakan. Nah, latihannya silakan dikumpulkan ya. Sudah? Nah, sekarang tadi teman-teman yang sudah mengumpulkan, kita lihat jawabannya udah bagus-bagus ya. Udah bagus-bagus. Ada yang tidak memaksakan kehendak ditulis di latihannya. Benar. Banyak ya sikap-sikap toleransi dan jenis-jenis pekerjaan. Insya Allah tampaknya anak ustazah sudah paham dengan materinya. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan kita dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi tentang sifat-sifat tokoh ya. Ada 2. Ada sifat baik yang disebut protagonis dan ada sifat buruk yang disebut antagonis. Kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang di dataran tinggi ada sebagai pekebun teh ya biasanya ya. Pekebun teh, peternak. Yang di dataran rendah ada petani, pekerja kantoran. Kemudian kalau di daerah pantai ada nelayan, pedagang ya, pedagang cenderamata. Kemudian dengan beragamnya kita harus menjaga sikap toleransi. Semua tindakan-tindakan yang kita lakukan harus mewujudkan sikap toleransi. Contohnya tadi, ketika teman yang berbeda agama dengan kita tidak boleh mengganggunya. Kemudian jika ada teman kita yang berbeda suku, berbeda warna kulit atau karakteristik individunya, kita tidak boleh mengejeknya. Jadi itu kita harus memunculkan sikap toleransi ya. Kemudian kita harus saling membantu antar sesama, baik itu tetangga, teman dekat atau orang yang tidak kita kenal di jalan, harus kita bantu. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan
individu. Nah, jadi Ustazah sekarang mau tanya, gimana perasaannya setelah belajar sehari ini? Apakah senang? Senang? Happy? Apakah bertambah wawasannya atau tidak? Alhamdulillah, bertambah ya. Bagus, tetap semangat. Tetap semangat dalam belajar, insya Allah apapun yang kita lakukan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tugas di rumah, untuk PR, silakan ditandai di buku cetak temanya halaman 157 ya. Nah, silakan dikerjakan 5 soal saja. Sudah, karena sudah diberi tugas, sekarang Ustazah tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke macam-macam gaya. Materi macam-macam gaya ya, silakan dibaca-baca bukunya di rumah. Dan sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan doa setelah belajar ya. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan dimasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Jika sudah selesai, silakan duduk yang rapi. Kita siap-siap pulang. Sudah. Sekarang silakan semuanya diangkat kursinya ke atas meja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.